أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, para alim ulama, para asatizah, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa bersua. Mudah-mudahan pertemuan yang penuh rahmat, yang diberikan ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi para malaikatnya. Dan di saat kita berpisah, mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan majelis ilmu ini semakin meningkatkan keyakinan dan iman dalam hati. Karena Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan dan pelajaran itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah subuh ini kita datang dengan panggilan iman, karena berat, tapi karena kita yakin bahwa yang di sisi Allah lebih baik, maka kita datang. Oleh itu kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan kita diterima sebagai tamunya yang diberikan berbagai keutamaan dan kemuliaan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis ini juga tak henti-hentinya selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan itu menjadi tanda cinta kita kepadanya, tanda terima kasih kita atas segala jasa-jasa baiknya. Karena tak satu pun kebaikan yang kita dapatkan, yang kita lakukan, kecuali atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak satu pun keburukan yang kita jauhi, kecuali adalah atas peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam juga disampaikan kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti sampai akhir masa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya masih berkaitan dengan masalah khusyuk dalam salat. Kita terakhir
membacakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang seperti disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salli salata muwaddi', salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah. Salat orang yang akan berpisah seolah-olah itu adalah akhir salat kita, seolah-olah itu adalah akhir salat kita. Dan kita maklum semua bahwa yang kita lakukan di detik-detik terakhir, di last time, biasanya itu adalah sesuatu yang fokus dan khusyuk dan kita tekun menyimaknya. Demikianlah Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan, setiap kita salat, salatlah seperti salat muwaddi', seperti salat muwaddi'. Ada ungkapan dinisbatkan ke Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun tidak sah dari Nabi tapi dari para ulama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah, beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Sah kita pergi bekerja, terima gaji, lalu untuk apa? Untuk masa depan, gitu tak? Seolah-olah akan hidup selamanya. Tapi kalau untuk akhirat lain lagi, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya apa? Beramal untuk dunia ini mati untuk, itu seperti mati besok. Ini terakhir kita bekerja. Walaupun sebenarnya ungkapan ini juga tidak sempurna benar semuanya, karena kita disuruh juga oleh Allah SWT beramal duniawi juga untuk niat ukhrawi. Diniatkan untuk ukhrawi, cari penghidupan. Kita bukan seperti orang sekuler, dunia-dunia, akhirat-akhirat, tidak. Kita dunia adalah jembatan menuju akhirat. Kalau bisa, cari rezeki juga khusus untuk akhirat, juga untuk akhirat. Dan sudah banyak contoh orang-orang yang berhasil di dunianya tapi tak melupakan akhirat dalam mencari pekerjaannya atau mengerjakan kegiatan duniawinya. Dan itu banyak. Tentu saja imam utamanya adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli salata muwaddi' ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat Allah SWT, yaitu seolah-olah kita melihatnya. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak, seandainya kau tak melihatnya, pastikan bahwa dia melihatmu. Allah melihat kita. Tak ada satupun yang terlindung daripada Allah SWT. La yakhfa alaihi min syai', tak satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti ini orang salatnya, yaitu salat terakhir dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengawasan yang tak luput sedikit pun. Ya, bayangkan orang sekarang bekerja di bawah pengawasan CCTV. Masya Allah, 8 jam khusyuk. Sahih? 8 jam khusyuk. Tak mau neko-neko. Kalau nak buat kegiatan yang lain, minta izin. Karena apa? Ada CCTV. Pada CCTV, ada juga yang luput daripadanya. Sah? Ada konsletnya. Tapi itulah. Bayangkan. Padahal hukuman di dunia ini, atau sanksi di dunia, ya kecil dibanding kerugian di akhirat. Maka itu kaum muslimin dan muslimat, kalau antum percaya dengan CCTV, maka percaya dengan pengawasan Allah akan lebih membuat kita tertib, khusyuk, ikhlas, dan teratur. Apa sebab? Semuanya dihisab.
catatan kita la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua dicatat, kecil besar. Nah, kalau sudah terlanjur dicatat, tentu harapan kita besar juga sama Allah. Mudah-mudahan yang baik dipelihara, yang buruk-buruk mudah-mudahan dihapus dan disembunyikan, tidak dibuka dan dipublish. Ini kalau sudah dipublish tentu banyak pertanyaan, tapi kalau disembunyikan maka Allah SWT mudah-mudahan menutupi pula. Berapa banyak dosa yang ditutupi oleh hambanya ketika dia kerjakan dengan perasaan penuh salah, maka Allah pun tutupi pula dia di akhirat nanti. Makanya di antara yang dianjurkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, bila kita berdosa, tolong jangan terang-terangan. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Seluruh umatku mungkin diberikan afiat, yaitu selamat. Tidak selamat daripada dosa itu, selamat dari tuntutan, selamat daripada dibuka aib kita di depan makhluk, dan mudah-mudahan juga dapat ampunan. Kalau Allah sudah bersedia menutupinya, insya Allah ada harapan untuk diampuni. Oleh sebab itu kalau ada dosa, jangan bangga pula cerita semua orang lagi. Jangan bangga pula cerita, ditutupi, ya, sampai hati kita menyesali dan taubat benar-benar kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah disebar ke orang, payah. Awalnya taubat pun kadang-kadang, sosok alim pula kamu, kan? Apa sebab? Orang sudah tahu semua rahasia kehidupan kita. Makanya oleh sebab itu dihindari untuk membuka-buka rahasia dosa kita. Apalagi juga dihindari membongkar-bongkar rahasia keburukan orang atau dosa orang. Karena al-jaza' min jinsil amal. Nabi katakan, ya ma'syaral ladzina amanu bi lisanihim, wahai orang yang mengatakan beriman dengan lisannya, walam tu'min qulubuhum, belum beriman hatinya, la tataba'u auratil muslimin atau auratil mu'minin, jangan kalian mencari-cari kelemahan orang muslimin. Man tatabba auratil muslimin tatabba Allahu auratahu. Kalau kau cari-cari kelemahan orang beriman, maka Allah pun akan mencari-cari kelemahan kamu. Nah, kalau Allah sudah itu terbuka semuanya, walaupun kita bersembunyi di dalam rumah kita. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Tapi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salatlah salat yang terakhir. Salat terakhir dan kita tahu kaum muslimin bahwa salat itu adalah andalan kita. Andalan kita, karena yang pertama dibuka catatannya adalah catatan salat. Oleh sebab itu kalau tuan-tuan nak berhati-hati dan profesional dalam tugas di dunia ini, maka tugas amalia yang patut kita berhati-hati, yang tak boleh kita berkreasi dan memodifikasi adalah amalan salat dengan segala hal yang mengiringinya. Mungkin kalau nak berkreasi juga yang lain aja lah, jangan dalam masalah salat. Karena apa? Karena dia jadi patokan dan barometer. Bila diterima amalan yang lain. Bila ditolak amal yang lain. Bila baik amal yang lain. Bila buruk amal yang lain. Makanya sallu kama ra'aitumuni wasallim. Salatlah kalian, kata Nabi, seperti kalian melihat saya salat. Apa sebab? Salat beliaulah yang sempurna dari segala hal. Itulah makanya para ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan masih banyak masyayikh kita, para ulama kita dulu dan sekarang, mengarang dan menulis, mengumpulkan hadis-hadis tentang salat Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun ada khilaf di antaranya, tapi khilaf adalah pada umumnya bersifat variatif atau kadang-kadang berikhtilaf dalam riwayat. Ada yang mengatakan ini didahulukan, tetapi tidak sampai pada hal-hal yang membuat tidak sah atau batalnya salat kita. Wallahu musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Kemudian kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan pula, ya, kalau tadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan dia Al-Maqdisi dalam Mukhtarah, kadang beliau juga mengatakan wa yaqul ma min imri'in
tahduruhu salatun maktubah. Tidak ada seseorang yang hadir kepadanya salat wajib. Falyuhsinu wudu'aha, lalu dia berwudu dengan baik. Wudu yang baik seperti apa? Wudunya Nabi alaihissalatu wassalam. Wudu Nabi diriwayatkan berbeda-beda, maka kita minta kepada para perawi hadis mana yang sahih hadisnya, mana yang dhaif. Yang sahih kita utamakan dari riwayat yang dhaif. Misalnya wudu Nabi alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wudu Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga dalam Kutubus Shihah. Sedangkan yang lain misalnya adalah riwayat-riwayat di luar itu dan dhaif. Misalnya membasuh atau membasuh rambut 3 kali. Saya katakan membasuh karena airnya diganti terus. Airnya dah basah pula. Itu 3 kali hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dan itu didhaifkan bahkan oleh Imam Baihaqi sendiri. Ya, didhaifkan oleh para ulama. Maka kita memakai yang paling sahih, yaitu ketika mengusap kepala itu sampai ke belakang, balik lagi ke depan, langsung mengusap telinga tanpa pakai air yang baru. Pakai air yang baru itu riwayatnya dhaif. Jadi kita berusaha untuk sedekat mungkin dengan yang dijalankan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi alaihissalam mengatakan setelah dia berwudu, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian membaca doa wudu setelah itu, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 dari manapun dia masuk. Tapi syaratnya wudu seperti wudu saya ini. Berarti kita ambil yang sahih daripadanya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fa yuhsinu wudu'aha, lalu dia baguskan wudunya. Wa khusyu'aha, dan baguskan pula khusyuknya dengan melaksanakan apa yang disebutkannya di hadis-hadis sebelumnya. Salatnya salat yang terakhir. Kemudian benar-benar menundukkan pandangan ke tempat sujud, tidak menoleh kiri dan kanan, apalagi memandang ke atas. Nah, itu dilarang. Kemudian tidak bertergesa-gesa. Oleh sebab itu, jangan buat urusan yang menyibukkan hati dan pikiran sebelum salat. Makanya dilarang kita, seperti yang akan datang, dilarang untuk menahan buang hajat. Bahkan termasuk uzur meninggalkan salat berjamaah. Ya, artinya gara-gara buang hajat itu tidak sempat salat berjamaah. Mana tahu pas orang qomat, ya awak dah wuduk kan, tiba qomat, sakit perut, jangan ditahan. Jelas ya? Baik nak buang yang angin atau nak buang yang air. Kan ada air, ada. Biasanya kalau sudah angin kencang, air minta turun ya. Itu biasa. Nah, jadi oleh sebab itu terpaksa, ya, ternyata awak di rakaat kedua pula, imam kencang pula. Pas selesai awak wuduknya sudah selesai pula dia, bukan selesai salat, selesai zikiran doa. Misal. Akhirnya itu uzur, tak perlu takut. Demikian pula tak boleh menahan lapar ya. Tak boleh menahan lapar. Ketika kita lapar, tak tertahan lagi, orang salat makan. Kalau sudah terhidang. Karena apa? Karena dibawa salat pun tidak akan khusyuk. Akan saja ada keedah. Ada keedah daripada salat mikirkan makan, lebih baik makan mikirkan salat katanya. Tapi jangan tiap salat begitu. Kan tak selamanya seperti itu kan. Kan jadwal itu tak semuanya seperti itu. Kalau seandainya tonton zuhur itu langsung lapar pas waktu zuhur, adalah cemilan sebelum itu kan. Kalau dalam bahasa kau penyumpal apa namanya? Pengganjal. Itu dibuat pengganjal dulu. Ya, 1 buah roti cukup lah saya. Atau ubi talas dan sebagainya untuk pengganjal memang ya. Jadi sehingga tidak menyibukkan pikiran. Atau memang kalau memang tak tahan lagi, makan sebelum azan. Makan sebelum azan,
dan sebagainya. Tahu yang kadang-kadang yang punya penyakit makan, ini gara-gara makan juga tuh ma tuh kadang, ya makan diundur-undur, akhirnya kena penyakit makan. Nah, atau makan tidak diatur baik sisi menu maupun waktu, tidak peduli kita, akhirnya akibatnya itu karena sibuk acara. Makanya kalau saya acara, saya tuh anjurkan dua hal yang harus diperhatikan dalam acara. Satu, jadwal makan jangan lambat. Dua, jadwal sholat jangan telat. Dah, selesai itu apa aja acara, tidak ada masalah. Ya, ini enggak. Buat jadwal sholat tadi mana, makan entah kapan. Akhirnya habis rapat tidak bisa dikerjakan hasil rapat. Apa sebab semua sudah kena penyakit? Penyakit mah karena lambat makan, penyakit psikis karena tidak sholat, tidak diberikan taufik. Makanya tuan-tuan kalau bikin agenda acara rapat, acara apapun, sholat nomor 1, enggak, makan nomor 1, sholat nomor 2. Pokoknya yang dua ini harus tertib, makan dan sholat. Karena itu yang makan menyehatkan badan, sholat menyehatkan hati. Kalau dua-duanya dilambatkan dan tidak masuk agenda utama, maka taufik Allah tidak kita dapat. Keputusan bagus, tapi hasil tak ada. Hasil rapat bagus, tapi hasil tak nampak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka khusyuk ini harus memang diperhatikan tadi, yaitu jangan sampai tidak khusyuk. Fayuhsinu khusyu'aha wa ruku'aha, dan rukuknya illa kanat, ada kebaikannya, ada bonusnya, ada pahalanya. Illa kanat kafaratan lima qablaha minaz dzunub, kecuali yang seperti itu menjadi penebus dosa-dosa sebelumnya. Subhanallah. Kayaknya kita tidak ada yang tidak berdosa, ya. Mana lebih banyak dosa kita pada Allah atau kesalahan kita pada selain Allah? Dosa pada Allah lebih banyak nampaknya. Maka kita berkepentingan untuk mendapatkan kafarat itu. Tentu saja yang dimaksud seperti disebutkan oleh para ulama kita, bahwa yang dihapus dengan itu dosa-dosa kecil. Ini dosa kecil kalau sudah menumpuk berat juga saya. Ya, la kabirata bil istighfar. Tidak ada dosa besar yang kekal dengan adanya istighfar terus, banyak minta ampun. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada pula dosa kecil kalau terus dilakukan. Makanya jangan ditumpuk dosa kecil, dan jangan dibiarkan dosa besar kecuali dengan taubat dan istighfar. Berulang-ulang taubat tidak ada masalah. Berulang-ulang taubat tidak ada masalah. Yang penting kita selalu setiap berdosa beristighfar. Malam yu'ta kabiratun, selama tidak dilakukan dosa besar. Karena dosa besar itu mesti dengan taubat. Wa dzalika dahru kulluh, dan itu berlaku sepanjang masa. Jadi bukan hanya sholat tertentu, sepanjang masa, semacam kita masa hidup, maka kafarah tebusan itu tetap berlaku. Dengan syarat tadi, masuk waktu sholat fardu. Kemudian kita berwudu dengan baik. Ini juga menjadi alasan bagi para ulama bahwa kita bersiap itu diwajibkan setelah masuk waktu. Makanya kepada para muazzin, para imam, ingat, jangan salahkan jemaah kenapa terlambat. Dia nak cepat-cepat qomat. Karena sebelum masuk waktu belum ada kewajiban untuk bersiap. Olah kami hidupkan kaset sejam sebelum azan, tidak ada gunanya. Karena mereka belum kena kewajiban. Kapan wajibnya bersiap? Setelah masuk waktu. Tapi kalau ada yang bersiap sebelum itu kelebihan, keutamaan. Dan tidak semua kita punya kesempatan seperti itu.
Kan tak semua kita, khususnya yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan baik di instansi pemerintah atau di institusi pendidikan yang dia digaji di situ, waktu istirahat jam berapa? Jam 12. Tentu dia bekerja dulu. Setelah dengar azan, jam berapa azan? Ya 12 itulah azan sekarang. Lalu dia baru dapat izin untuk bersiap solat jam itu. Dan memang syariat mewajibkan dia bersiap waktu itu. Maka siapkan waktu yang cukup antara azan dan qamat, karena berimbas pada khusyuk juga. Kalau dia tergesa-gesa, ya berkejar-kejaran antara imam dengan makmum, ya pasti susah juga khusyuk. Karena di antara sebab khusyuk yang disebutkan oleh para ulama adalah yaitu bertenang antara azan dan qamat. Bisa solat sunat dengan sempurna, bisa berdoa dengan sempurna. Yang duluan ke masjid bisa menuai pahala dan doa para malaikat. Makanya yang kita sudah dulu, sebenarnya kalau sadar kita menunggu orang solat itu dapat pahala solat, tidak akan mungkin kita tergesa-gesa. Tidak mungkin. Sebab apa? Semakin lama kita menunggu orang solat antara azan dan qamat, semakin besar fadilat solat yang kita dapatkan. Kata Nabi, la yazalul abdu fis salati man tadhara as-salat. Hamba terhitung solat walaupun tidak solat karena menunggu orang solat. Makanya yang duluan ke masjid, yang punya kelebihan, alhamdulillah Allah tambah bonusnya. Bukan dikurangi, dia didoakan malaikat. Ya, kemudian kalau dia berdoa mustajab. Mak, di masjid itu mustajab doa. Tapi orang lebih banyak berdoa lebih banyak berdoa di kuburan keramat. Sehingga infak lebih banyak di kuburan keramat daripada di masjid. Iya enggak? Kita tengok neraca kita. Itu tengok neraca infak di kuburan. Kuburan lebih banyak. Itu kesalahan kita. Di masjid itu tidak tahan dia berlama-lama. Tapi di kuburan keramat setengah jam berdoa munajat tidak puas dia. Sahih? Inilah gara-gara kejahilan. Gara-gara kejahilan umat akhirnya memberikan sesuatu ke kuburan lebih banyak daripada ke masjid. Pada masjid itu Baitullah. Baitullah apa artinya? Rumah Allah. Allah tak butuh rumah, tapi rumah ini disebutkan pada Allah jadi mulia rumah ini. Berarti infak di sini lebih hebat daripada infak di rumah wali. Kuburan keramat itu anggap dia kuburannya wali. Wali tak punya apa-apa, tapi dan dia juga tak butuh apa-apa. Tapi kenapa banyak infak di situ? Karena salah kaji. Salah kaji. Iya tak? Mana banyak infak masjid kita atau di kuburan? Kuburan bergoni-goni saya tengok. Tak ada dia. Makanya kita berkepentingan untuk supaya umat ini berilmu dengan sunnah Nabi SAW. Iya. Kalau sampai kuburan Masjid Nabawi, kuburan Nabi dibuka kotak infak, Masya Allah, luar biasa. Ya saya? Tapi alhamdulillah mereka menegakkan, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi infak itu di tempat yang terbaik, bukan di tempat yang tidak baik atau kurang baik. Mereka yang mereka butuhkan bukan piti, tapi adalah doa yang kita berikan. Jangan minta pula doa pada mereka atau merasa doa mustajab di dekat kuburan orang-orang soleh itu. Tidak ada itu alasan, tidak ada dalilnya. Hanya di tafsir-tafsir orang. Kalau tidak berpusu-pusu lah sahabat dulu, ya berdoa di samping kuburan Nabi SAW. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini berlaku sepanjang masa. Kemudian saya menyebutkan hadis lain dalam masalah ini. Waqad sallallahu alaihi wasallam bi khamisatin laha a'lam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah salat memakai khamisah. Itu pakaian yang terbuat dari sutra sutra sintetis atau dari suf, dari domba, dari kulit domba
mu'allam biasanya bergaris-garis dan apa namanya, ada rendahnya, apa istilahnya, berendo ya, bercorak, ada sulamannya, dan itu biasanya bergaris-garis. Naam, laha a'lam, ada garis-garisnya. Kemudian fanadhara ila a'lamiha nadhrah, lalu Nabi SAW melihat garis-garis yang ada pada bajunya tadi sekali. Falamman sarafa, selesai dia salat, hanya sekali dia melihat, selesai salat, qala izhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham, tolong bawa baju ini yang ada garis-garisnya, ada rendah-rendahnya ini kepada Abu Jaham. Abu Jaham pedagang. Wa'tuni bi ambajaniyati Abil Jaham, lalu bawakan saya pakaian yang disebut dengan ambajaniyah, yaitu pakaian yang terbuat dari bahan yang kasar, tapi tidak ada rendah-rendahnya. Kalau tadi pakaiannya halus, tapi ada sulam-sulamannya. Apa sebab? Fa innaha alhatni, karena dia melalaikan saya. Subhanallah, Nabi terlalaikan oleh itu. Bagaimana dengan kita? Nabi SAW mengatakan, fa innaha alhatni anifan an salati, dia melalaikan saya dari salatku sebentar tadi, sebentar. Subhanallah, memang orang yang khusyuk terasa baginya lalai sebentar. Kalau kita yang tidak khusyuk, canda tertibu lagi. Canda tibu lagi. Jadi kalau kita yang biasa tidak khusyuk, sama ibarat orang yang sakit, sehat terus, ingus sedikit dia tidak lomak badan, sah ya? Tapi kalau orang yang sudah menderita diabetes, menderita darah tinggi, kena penyakit ingusan sedikit, sehat ya, alhamdulillah lumayan nih. Sah? Jadi memang orang yang biasa khusyuk seperti Nabi, terlihat sedikit saja dia merasa terganggu. Jadi kita sebenarnya aman-aman ya Ustaz. Gambar Ronaldo depannya kan tidak ada pengaruhnya. Ini juga gambar, kadang-kadang tidak sedikit pula gambar perempuan kadang di baju kaos dibawa sholat. Jalek awak nak milih nomor sekian, tiba-tiba berubah gara sholat kan, ini bagus dibawa sholat. Berubah pilihannya ya. Berubah pilihannya dalam sholat. Allah musta'an. Jadi kalau ada pakaian-pakaian bergambar atau bertulisan, tolong jangan dibawa. Kalau tidak, orang lalai, kita yang lalai, orang yang lalai dibuatnya. Makanya kalau kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kan sudah sering kita ingatkan pakaian-pakaian dalam salat itu, kata Nabi Allah SWT, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kira-kira antum menghadap presiden pakai baju itu masuk tak? Menghadap bupati masuk tak? Menghadap wali kota, camat, tak masuk. Menghadap Pak RW aja tak masuk pakai baju kayak gitu. Masa di bawah salat? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi yang ada rendah dan garis-garisnya saja tadi, beliau minta ditukar. Walaupun bahan yang ini lebih bagus, tapi minta bahan yang lebih kasar, yang penting tidak ada hal yang melalaikan. Bi abi huwa wa ummi salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Begitu Nabi SAW menjaga kekhusyuan salatnya. Padahal kaum muslimin secara logika kita diampuni dosa yang telah lalu akan datang. Kemudian solatnya pasti diterima, maksum, dijamin masuk surga. Tapi walaupun demikian, bukan membuat beliau nyaman begitu saja untuk meninggalkan amal atau sembarangan mengamalkan. Tidak, beliau justru semakin memperhatikan solatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita juga belajar daripada Nabi SAW. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, qal fa inni nazartu ila alamiha fi salati fakada yaftinuni. Saya melihat garis-garisnya tadi dalam salat, hampir saja
menjadi fitnah bagiku. Hampir saja menjadi fitnah bagiku, melalaikan. Itu bayang kan? Kalau cantik pakaian kita itu bergambar-gambar seperti itu, bayang kadang banyak itu bayang, mahal harganya. Ini dari bahan apa dibuat? Terpikir itu. Makanya Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang, ya Imam, saya kehilangan jarum. Jarum tanya ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tanya jarum hilang. Harusnya tanya hukum fikih kan, karena dia imam di dalam agama, ahli fikih. Tapi tanya jarum. Tapi Abu Hanifah dasar orang yang hikmah tidak juga marah dia. Ini orang-orang yang pakai itu begitu. Orang-orang yang mengamalkan ilmu, walaupun tidak pas pertanyaan untuk dia, tidak marah dia. Dia tahu orang ini jahil. Oleh sebab itu jangan ikut jahil pula seperti orang itu. Dia bilang begini, kalau gitu, coba kamu berwudu dengan baik. Habis itu sholat dengan khusyuk. Usahakan khusyuknya, jangan sampai tidak khusyuk. Insya Allah ditemukan. Insya Allah ditemukan. Habis itu dia diikutinya. Kan bagus kan? Salat wudu dia, habis itu salat. Dalam salat dibisikkan oleh syaitan kepadanya, jarum itu di bawah bantal. Habis itu datang dia ke Imam Abu Hanifah, ya Imam, alhamdulillah dah saya dapatkan. Lalu kata Imam, tahu tak kenapa saya suruh kamu salat dan supaya kamu khusyuk? Apa kata Imam Abu Hanifah? Apa orang tu tak tahu ya Imam? Sebab saya tahu bahwa syaitan sangat ambisi untuk merusak salatmu. Sangat, semakin kita bersemangat nak khusyuk, semakin semangat pula dia untuk menghilang kehusuan itu. Makanya kamu kan salat untuk cari jarum tu dia. Maka dia bisikkan jarum tu ada di situ. Karena memang Allah beri pula kelebihan. Ya, golongan jin tu kan tak nampak sama kita. Dia bisa mengetahui yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu makanya orang-orang yang memakai jasa mereka, kan ada katanya bisa mengetahui itu, memakai jasa jin. Jasa jin itu mahal, menggadaikan akidah. Wa inna rijalan minal insi ila ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan manusia minta bantuan segolongan jin, dan jin itu semakin mempersulit dirinya. Ya, orang yang minta bekerja sama dengan jin yang punya khadam, sebenarnya dia yang jadi khadam jin itu. Asal ada yang bilang punya peliharaan jin, rata-rata dia yang dipelihara, dia yang dan tidak sedikit korbannya adalah akidah. Korbannya adalah akidah, dan banyak kejadian terbukti setelah dia mati. Jadi antaranya dia setiap sholat Jumat perginya kemana? Ke Masjidil Haram. Awak dulu tak punya TV, kan tak punya satelit. Iya, aku jadi pergi ke apa? Pergi ke Masjidil Haram. Tapi pas jam 1 kurang dia sudah makan siang di rumah. Jam 1 siang di sini jam berapa? Di Arab Saudi, di Jazirah Arab di Mekah baru jam 9. Kapan boleh ada sholat Jumat? Cuman karena kita dulu tidak tahu, ya akhirnya mak hebat Buya nih bisa pergi Masjidil Haram. Padahal syarat dia dapat bantuan dari jin itu tidak boleh sholat Jumat. Karena tahu jin itu yang meninggalkan Jumat dengan sengaja, iya kan? Kafir. Tahu dia, sederhana. Mau saya bantu dengan apa? Dengan berbagai kesaktian. Mau syaratnya jangan pergi Jumat. Lu gimana caranya? Setiap Jumat bilang pergi ke Mekah. Allah musta'an. Halus mainnya, halus kasar. Halus kasar. Yang lain sampai menginjak Quran. Yang lain sampai sujud pada jin dan sebagainya. Dan itu tentu tidak terlihat oleh manusia lain. Yang orang lihat adalah kesaktian mandra gunanya, ilmu kanuragannya. Ya pokoknya luar biasa. Oh, ngaji sama beliau, air bisa jadi minyak. Air bisa jadi minyak. Subhanallah.
Kalau gitu tidak perlu kita antrian pertalit lagi, bikin barcode macam-macam. Antrian beli solar, cukup aja ngaji di situ, air jadi solar. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak mau terganggu oleh hal-hal sekecil apapun. Nah, kemudian wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawir mamdud ila sahwa. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha punya satu pakaian yang bergambar yang dibentangkan di atas satu sahwa, yaitu sebuah peti di dalam rumahnya. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi. Nabi salat menghadap pula ke situ. Jadi ada sebuah peti kecil, baitul saghir, diletakkan di lantai. Nabi salat menghadap ke situ karena di situ posisinya. Dialas oleh Ummul Mukminin Aisyah dengan alas yang bergambar. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala akhirihi anni. Tolong Aisyah diambil dulu alas itu. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rudu li fi salati. Gambarnya nampak terus ketika saya salat. Ya, kalau kita nampak gambar yang menarik, gambar itu rata-rata kan menarik, ya tak? Gambar itu menarik, tentu terlihat oleh kita depan kita, betul kan? Kalau sempat tuan-tuan salat di sebuah lembah yang pemandangannya indah, langsung salat di situ, kira-kira gimana? Nah, makanya sebelum salat nikmati dulu pemandangan itu, jangan langsung salat sampai di situ. Cukup baca doa a'udzu bikalimatillah ittammati min syarri ma khalaq. Puas-puaskan dulu, nanti setelah ditutup dan baru salat. Ini bagus tempatnya indah, salat sambil menikmati pemandangan kita salat. Ini tidak khusyuk kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimatikan. Termasuk di antaranya suara-suara yang ada di sekitar kita, itu juga harus dihilangkan. Kenapa tidak sebut ke hadis? Karena dulu Nabi tidak ada suara-suara di sekitar Masjid Nabawi. Kalau sekarang kan banyak suara-suara di sekitar masjid kita. Sahih? Nah, saya pernah sholat di sebuah daerah, Masya Allah, tukangnya sholat maghrib masih bekerja dalam masjid tuh. Orang sholat dia masih nokok-nokok di masjidnya. Gimana cara negurnya? Kampaknya tajam pula nampak kan? Orang baru di situ. Iya, saya masih di pondok di Darun Nahdha dulu kan, pergi ke tempat itu. Masih orang sedang sholat, dia nokok-nokok di dalam masjid itu. Subhanallah, orang Islam sampai begitu. Masya Allah. Yang lain lagi, orang sudah sholat maghrib main bola masih. Tendangan bolanya sampai ke dinding masjid. Orang Islam juga. Allah musta'an, kaum muslimin. Dan yang lain lagi, hidupkan dangdut, orang sedang sholat maghrib, masuk siarannya ke mikrofon masjid, berlomba dengan suara imam. Subhanallah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita pandai orang Islam kenapa sih orang Islam? Karena sekitar orang Islam semua. Ya, buktinya salam kita dijawab. Berarti orang Islam semua. Tapi karena kejahilan tadi. Yang penting saya menikmati hidup saya. Dia lupa bahwa hidupnya itu mengganggu hidup orang lain. Orang sedang sholat. Ini mencari penghidupan, cari rezeki, tapi durhaka pada yang memberi rezeki. Di rumahnya pula, di dalam masjid, masih nokok-nokok. Yang menggentam kayu. Mungkin alasannya biar cepat masjid ini selesai. Subhanallah, hanya waktu 10 menit tidak siap berhenti. Wa inna lillahi wa inna ilaihi. Cuma kayaknya pengurus menikmati juga kayaknya. Karena masalahnya suruh berhenti sebentar. Tapi memang kadang-kadang dengan tukang nih payah juga begitu. Kalau berhenti kami, tambah gajinya. Akhirnya terpaksa kadang-kadang salat dalam kondisi tungtang. Nah, kemudian tambah lagu lagi dari rumah tetangga masjid. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa kana yaqul,
Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ya, la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat ketika makanan hadir. Nah, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan tidak pula boleh orang salat sedang menahan dua yang buruk. Apa itu? Hajat besar dan hajat kecil. Karena itu dua-duanya buruk. Buruk bagi kita yang menahannya, dan itu harus dilepas. Karena menyebabkan penyakit. Makanya menahan hajat masuk, menahan hajat luar adalah sebab orang tidak konsentrasi. Sahih? Maka lahir perkataan hikmah. Ahli hikmah mengatakan tidak baik berbicara panjang-panjang di depan 3 orang. 1 sedang menahan lapar, 2 sedang menahan buang air, yang ketiga sedang menahan marah. Oleh sebab itu kayaknya makanan sudah sampai. Tonton mungkin dah mulai terpengaruh. Oleh sebab itu kita cukup sampai di sini supaya tidak marah nanti. Nah, kita cukup aja ya, ibu ya. Nah, kalau ketua katanya dia kesempatan untuk beri pertanyaan. Nah, ketua aja dia ada pertanyaan, Pak Ketua. Nah, kalau ada silakan. Nah, tapi tolong jangan yang payah-payah pertanyaannya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, batas keharaman memakan jamuan dalam setiap orang meninggal. Karena ada ahlul musibah yang mampu dan ada juga yang termasuk golongan buka atau ulama, ada yang mau memberikan sedekah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok hadis yang mana? Ada yang mengatakan yang saya perhatikan, bila amal hari ini sama dengan amal hari kemarin, itu termasuk golongan yang rugi. Lagi boleh hadis tauhid untuk memotivasi amal. Mak panjang aja. Ini lebih panjang daripada tadi nih. Yang mana yang saya jawab? Yang terakhir itu perlu 2 pertemuan. Kalau mau detail, tapi kalau mau jalan pendek, saya siap. Cuma takutnya tidak puas nanti. Tapi tidak apa, saya coba ya. Saya singkat-singkatnya. Pertanyaan terakhir dulu. Boleh gak mengamalkan hadis dhaif dalam fadilat amal? Sahih? Itu pertanyaannya? Baik. Jangan panjang apa yang pendek? Ulama dalam masalah ini terbagi 3. 1, membolehkan mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, bukan hanya fadilat amal. Diriwayatkan ini dari Abu Hanifah, imam yang 4. Diriwayatkan daripada imam yang 4. Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Tapi dari semua contoh yang disebutkan, mereka mengamalkan hadis dhaif, semuanya adalah hadis mursal. Itu hadis mursal yang hadisnya di sanad terakhirnya tidak disebutkan perawinya, yaitu sahabat. Kalau yang dihapus sahabat, kan rata-rata yang dihapus sahabat tak diketahui pun, karena sahabat semuanya udul, adil, diterima riwayatnya, walaupun tak disebut namanya. Maka hadis mursal pada umumnya seperti syarat oleh Imam Al-Syafi'i rahimahullah, boleh diamalkan dengan syarat diriwayatkan musnad, artinya disebutkan sahabat yang meriwayatkannya di jalan yang lain. Dan pada umumnya itu ada pada hadis mursal
yang disebutkan oleh para ulama tadi. Ini pendapat pertama ya, secara mutlak. Pendapat kedua, menolak mengamalkan hadis dhaif pula secara mutlak dalam semua aspek, termasuk fadilat amal. Dan di sini berdiri pula Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur'at Ar-Razi, dan banyak sampai terakhir yang saya ketahui adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jelas menolak mengamalkan hadis dhaif dalam semua aspek. Pendapat ketiga adalah yang berusaha untuk bertengah di antara keduanya, yaitu untuk hukum halal haram akidah tidak pakai hadis dhaif, tapi untuk fadilat amal boleh diamalkan dengan 5 syarat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Sebenarnya syarat yang 2 tambah itu kembali juga ke yang 3. Pertama, tidak terlalu dhaif. Pertanyaannya, siapa yang tahu ini terlalu dhaif, tidak terlalu dhaif? Siapa yang tahu? Ini kan masalahnya akan dilempar ke masyarakat umum. Masyarakat umum tahu tidak dia ini terlalu dhaif, tidak terlalu dhaif? Tidak tahu. Bahkan mohon maaf, para ulama sendiri, para ustadz, para kiai, para buya juga nggak tahu dia ini terlalu dhaif, ini tidak terlalu dhaif. Contoh konkret, buku-buku tentang fadilat amal, buku-buku tentang fadilat amal, baik dengan judul fadilat amal atau fadailul amal atau lain-lainnya, banyak buku dikarang tentang fadilat amal. Itu kadang-kadang hadis palsu masuk juga dalam. Seperti yang kami hafalkan di pondok dulu, Muqtaratul Ahadits Nabawiyah, ya di pondok. Hadis palsu juga masuk dalam, padahal hadis pilihan. Nah, jadi syarat pertama ini payah diterapkan, bahwa tidak terlalu dhaif. Dan kita bisa buktikan orang yang mengamalkan hadis dhaif pasti terlibat mengamalkan hadis yang dhaif sekali, yang sangat dhaif. Di antara contohnya adalah sedekah, berkaitan dengan soalan pertama. Sedekah 3 hari, tahan untuk hari ke-7. Sedekah hari ke-7, tahan untuk hari ke-40. Hari ke-40 tahan untuk hari ke-100. Siapa perawinya? Tidak ada. Hanya disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Hawi fil Fatawi, dengan kitabnya Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur, tanpa sanad, dinisbatkan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis tanpa sanad, hadis apa namanya? Palsu. Tapi dijadikan sandaran utama bagi semua ustadz dan buya yang membolehkan men3 hari, men7 hari, 40 hari, 100 hari, ditambah lagi 1000 hari, ditambah haul. Sah? Apa dasarnya? Hadis palsu tadi. Bahkan ada di antara yang mengakui di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, sahabat enggak ada. Siapa melakukan? Dia akan dari Taus. Rupanya di Taus juga tidak sahih sanadnya. Ini maaf agak terlalu panjang sedikit ya. Nah, jadi syarat pertamanya udah kena. Yang kedua, syaratnya diamalkan harus ada dasar hukumnya amalan itu dalam Quran atau hadis yang sahih. Kalau ada yang sahih itu apalagi yang dhaif ini. Berarti yang kita amalkan yang sahih ini. Buang saja yang dhaif. Jelas? Yang ketiga, tidak diyakini bahwa itu dari Nabi. Kalau tidak dari Nabi itu apa? Apa namanya? Kalau tidak dari Nabi, pasti orang yang mengamalkan tersisa dalam keyakinannya ini dari Nabi, karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis sahih. Berarti kembali kepada yang ada dasarnya tadi ya. Nah, dan yang kelima, tidak dianggap sunnah yang diisytiharkan. Kalau tidak diisytiharkan, mana pula orang nak ngamalkan? Berarti syarat-syarat ini hampir tidak bisa diterapkan kecuali orang-orang yang ilmunya tinggi.
dan istiqamah dengan syarat yang disebutkan. Pada kenyataannya tidak ada yang bisa mengamalkan syarat-syarat itu dengan konsisten. Mungkin 1-2 hadis bisa, tapi dari yang lain kebanyakan tidak. Alasan yang mengatakan bahwa boleh diamalkan hadis dhaif fadilah amal, banyak ulama yang mengamalkannya. Saya setuju. Kalau alasannya banyak ulama yang mengatakan boleh diamalkan, banyak ulama yang mengamalkan hadis dhaif dan buku fikih dan buku amal banyak, bahkan buku akidah ada yang menyebutkan hadis dhaif. Kalau itu alasannya, nanti orang nuntut lagi. Banyak juga ulama yang mengamalkan hadis palsu. Gara-gara amalan ulama kita bolehkan mengamalkan hadis dhaif, berarti kita gara-gara ulama yang mengamalkan hadis palsu, kita bolehkan juga mengamalkan hadis palsu. Oleh sebab itu, wallahu alam, yang saya kalau boleh mentarjih nih kan, walaupun saya tidak anggota majelis tarjih, kalau mentarjih saya melihat bahwa pendapat yang paling selamat adalah pendapat yang pertama, yang ketiga, yang kedua tadi ya saya sebutkan, yaitu menolak mengamalkan hadis palsu secara mutlak. Apa sebab? Satu, ulama baik dari golongan pertama, golongan kedua, dan ketiga sepakat dan ijma dalam ilmu hadis. Hadis dhaif termasuk hadis yang ditolak. Sah? Hadis kan terbagi dua. Hadis makbul, hadis mardud. Sahih? Hadis makbul terbagi dua. Sahih, hasan. Hadis mardud satu. Hadis dhaif. Palsu tak masuk? Palsu itu kan hadis. Baik. Nah, hadis sahih bagi dua pula, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hadis hasan bagi dua pula, hasan li zatihi wa hasan li ghairihi. Jadi ulama itu termasuk Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad yang sepaham dengan mereka tadi, bahwasanya hadis dhaif termasuk hadis yang ditolak. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Yang kedua, kalau masih tetap diamalkan hadis dhaif, nanti orang tidak perlu lagi mentakhrij hadis. Asal ada hadis, amalkan aja lah langsung. Tidak perlu diperiksa sanadnya lagi. Untuk apa payah-payah Imam Bukhari menyaring dari 60.000 hadis menjadi sekitar 7.000 hadis. Jelas. Untuk apa lagi kita belajar ilmu hadis sekarang? Asal ada dalam buku qala Rasulullah, amalkan aja. Nah, ternyata para ulama tak pernah berhenti memilah-milah hadis. Pertanyaannya lagi, kan khilaf juga masalah mensahihkan hadis dengan mendhaifkan hadis. Sah? Kalau gitu tidak usah dipelajari. Ulama juga khilaf dalam masalah fikih. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat. Ini haram, ini makruh, ini wajib, ini sunat. Kalau gitu berhenti kita belajar fikih. Ahli sejarah juga khilaf, berhenti kita belajar sejarah. Ahli tafsir juga khilaf, berhenti kita belajar tafsir. Ahli apa lagi? Ahli nahwu pun khilaf, berhenti kita belajar nahwu. Ahli matematika pun khilaf, berhenti belajar matematik. Ahli fisika pun khilaf, berhenti kita belajar matematik. Tidak. Karena dalam setiap khilaf pasti ada indikator ini kuat, ini lemah. Sah? Kan salah satu penyebab khilaf itu adalah hadisnya yang dhaif kadang. Wallahu a'lam. Jadi saya cenderung berpendapat seperti pendapat Imam Al-Bukhari, Muslim dan seterusnya, bahwasanya hadis dhaif tidak diamalkan secara mutlak. Apa sebab? Karena kita tidak pernah dituntut dalam syariat mengamalkan yang tidak sahih. Sah? Sahih? Kalau ada cek palsu, cair dana, enggak kan? Itu ada tuntutan harus dicairkan juga, enggak? Kan enggak sahih. Hadisnya enggak sabit dari Nabi alaihissalam. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan, untuk hati-hati Ustaz, mana tahu hadisnya diriwayatkan dari sanad yang lain. Hati-hati itu adalah tidak menerima yang tidak sah. Sahih? Ini hati-hati cairkan juga duit. Nanti ternyata memang palsu. Siapa yang akan bayar itu?
Paham maksud saya? Sekarang ceknya dikeragui antara sah dengan tidak sah. Untuk hati-hati bayarkan aja lah ke nasabah, gitu. Hah? Mana hati-hatinya dibayar atau tidak dibayar? Tidak dibayar. Karena hukum asalnya tidak boleh diamalkan kecuali yang sabit. Hukum asalnya tak boleh mengamalkan kecuali yang sabit sahih. Ini hukum asal. Maka ketika kita ragu, dak ma yaribuka ila ma yaribuk, kata Nabi. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Sekarang kita sholat antara 4 atau 3. Nah, yang ragu yang mana? 4-nya. 3 sudah pasti, sah? Maka dibangun di atas yang pasti. Walaupun nyatanya kita beramal sudah 4 rakaat tadi, tapi karena yang yakin dalam keraguan ini adalah angka 3. Jelas? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang rata-rata kan itu hanya penyempurna saja, sah? Yang hadis-hadis yang antum tanya tadi, fadilat-fadilat itu pada umumnya kan ada dasar sahihnya. Al-Iskandari yang tidak ada jelas tidak dihujah kita, tidak ada hujah untuk maksa kita. Pertanyaan kedua tadi, tambah keterangan lagi, sudah cukup ya? Ada yang mau dikatakan? Hah? Apa tadi? Oh, itu bukan tidak, bukan hadis. Bukan hadis. Perkataan orang, perkataan ahli hikmah. Nah, riwayat Imam Al-Hakim. Iya, Imam Al-Hakim salah dalam meriwayatkannya. Oke, sampai ke Nabi. Sampai ke Nabi dia riwayatkan. Enggak. Al-Hakim itu kan banyak kitabnya, riwayatnya. Ada Al-Musadrak, ada Ma'rifatul Ulumul Hadis, ada Tarikh Nisabur. Di kitab apa yang diriwayatkan? Iya, itu saya katakan menisbatkannya ke Nabi itu adalah kesalahan. Itu perkataan ahli hikmah. Nah, kalau selesai Pak? Nggak selesai kalau? Ada pertanyaan pertama belum? Pertanyaan pertama kan? Sahih. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, pertanyaan pertama tentang makan di rumah orang meninggal. Ini maksudnya hukum makan saja atau makan-makan? Ahli musibahnya masuk orang kaya memberikan makan orang tidak dia. Ya, yang saya tanyakan hukum makan-makan atau makan saja? Bolehkah makan atau enggak? Ada aja seseorang yang arah hukumnya itu masalahnya. Enggak. Arah hukumnya boleh. Kan ada dua, ada acara makan-makan, ada makan saja. Misal saya melayat keluarga meninggal di kampung, lalu saya siapkan, saya makan siang, saya bawakan untuk dia dan untuk saya sekali. Nah, apakah saya nanti sampai di situ harus cari tempat lain untuk makan atau saya makan dengan mereka? Ini namanya makan, bukan makan. Kalau yang begini boleh. Jelas? Saya menziarahi teman saya yang dapat musibah, lalu saya bawa makanan. Saya waktu itu akan makan nanti dengan dia. Ini boleh. Orang kadang-kadang tidak bisa makanya ketika ada sebagian kawan kemarin ziarah ke rumah Ustaz Syafiq, lalu mereka makan, dikiranya ada keduri orang tuh. Ini bukan makan-makan, nih konteksnya dia bawa makanan dan makan di situ. Karena sebelum ini dah biasa mereka saling bertamu dan makan. Masa nanti pas lapar nanti tidak makan, mereka tidak jauh datang dari kota lain. Paham ya? Itu boleh saja.
Tidak ada larangan. Yang masalah itu adalah acara makan. Nanti malam pertama penyisihan, malam kedua semi final, malam ketiga final. Salah satunya pertandingan yang finalnya lebih ramai di penyisihan acara itu. Kan ya? Di penyisihan goreng ubi, lope. Malam kedua baru keluar sate, pical. Malam ketiga baru bedaging. Terus kopi tidak buat tulang. Tentu lebih banyak malam final daripada malam. Nah itu. Ini yang dilarang itu. Paham bang? Paham bang? Siapapun yang buat. Kan sebagian sekarang buat modus kumpulkan dana sosial untuk acara makan sama. Jangan berdalil dengan hadis isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatlah untuk keluarga Ja'far makanan, fa innahu qad atahum ma yas'uluhum. Ketika Ja'far syahid di perang Mu'tah, lalu Nabi perintahkan buatkan makanan untuk Ja'far karena mereka sibuk dengan kesedihan tidak sempat masak. Bukan maknanya kita buat acara makan-makan, bukan. Kan Nabi yang perintahkan, tapi Nabi tidak hadir di waktu itu untuk acara kenduri. Ada Nabi kenduri? Ada Nabi kendurian? Enggak ada. Kenduri mati maksud saya. Kalau acara makan-makan sering juga Nabi buat acara ngundang orang atau diundang orang makan. Tapi untuk meninggal hari ini yang kita konteks yang kita buat tidak ada. Berarti lain yang diperintahkan Nabi, lain yang kita buat. Itu masalahnya. Sampai nanti ke masalah menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala khilaf memang di antara ulama. Tapi ketika kita berpijak pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan saya baca Quran, saya hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, baik ayah saya, mak saya, atau orang lain, sampai pahalanya. Pertanyaannya, pernah tidak Imam Ahmad melakukan kenduri 3 hari, 7 hari, 40 hari? Kan kita meminjam pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad yang dimaksudnya bukan seperti itu. Nabi yang dimaksudkannya bukan seperti itu. Buktinya tidak ada ketika sahabat wafat, Nabi ngumpul-ngumpul dengan sahabat, makan-makan di situ. Tidak ada. Yang ada adalah kirim makanan pada mereka. Tidak. Kirim makanan, awak lu banyak makan pada orang tuh. Itu namanya modus yang buat. Kan bukan menyulitkan mereka. Mereka orang kaya. Betul, kalau mereka orang kaya jangan sedekah waktu itu. Tidak dilarang nanti sedekah kapan saja. Niatkan untuk orang tua, tidak ada masalah. Tapi hari itu dilarang, hari takziah itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, ketika kita mengaji, ini mohon maaf nih ya, antum lebih tahu isi hati antum. Saya isi hati kami saja loh, yang kami lakukan dulu. Yang bersedekah, coba antum bawakan kepadanya hadis Nabi ini. Nabi pernah tidak kenduri? Tidak kan? Bagaimana kalau kita tidak bikin kenduri bang? Jawabannya apa? Jawaban rata-rata ketika kita sodorkan ini sunnah Nabi, lalu dia nak tetap juga melakukan itu. Apa jawaban rata-ratanya? Azab buat masyarakat sungguh disawit doangnya. Kan ya? Kan itu alasan rata-rata. Nanti dikira mak kita, ayah kita mati seperti kucing kata orang katanya. Sahih? Kan itu rata-rata alasan? Enggak, tuan-tuan, benar apa enggak saya? Taib. Berarti dia melakukan ikhlas apa tidak? Ikhlas apa tidak? Yang sedekah tadi ikhlas apa enggak? Gara-gara masyarakat. Apa kata manusia? Kalau enggak ikhlas di mana pahalanya bang? Yang mau dikirim tuh? Yang kedua, yang hadir. Bang lah ngaji bang, tapi hadir juga. Deh, sobui doang.
Sabit dia uang. Sabit dia uang. Tahu mana sabit dia uang? Nanti jadi buah bibir orang kita di masyarakat yang tidak masyarakat. Datang ikhlas pun enggak? Kalau dia tidak ikhlas datang, gajinya tidak ikhlas, mana pahala yang mau dihadiahkan? Di mana pahala yang nak dihadiahkan itu? Kalau saya punya bukti, kalau kami dulu ya, kalau malam final atau kawan berpuasan loh, jangan lupa man, sabun ang finalnya. Kalau apa malam bapak bang, malam kedua, ada nih soal apanya, besok aja. Atau kadang bertanya, malam tadi apa bayarnya? Kalau oleh sate, so lagi nasi dunia. Mohon maaf ya, maklumlah kami kan masih santri. Kalau ketentuan kan sudah ustaz, tidak mungkin lagi seperti itu insya Allah. Tapi ada juga enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau itu niatnya pergi ngaji itu, ada pahala lagi. Tuh pahala untuk kita aja tidak ada, mana yang akan dipresentasikan untuk yang mati itu? Yang punya rumah takut disebut orang kalau tidak buat. Yang hadir takut disebut orang kalau tidak hadir, tidak masyarakat. Kadang diancam pula mati sudah disolatkan nyanyinya. Sah? Nah, jadi kadang karena di bawah ancaman akhirnya hadir juga. Mohon maaf, kadang gara-gara hadir itu tidaklah solat kadang gila. Nano kenduri tidak pakai musaji. Jadi oleh sebab itu sebenarnya konteks yang dikatakan Nabi antarkan makanan untuk mereka, bukan untuk kita. Lalu orang mengatakan, di mana kalau tidak memberatkan? Hari itu ada Utsman banyak piti. Kalau hanya masalah pendapatan sedikit dan banyak, miskin kaya, Abdurrahman bin Auf kayo, Sa'ad bin Waqqas bapiti, Zubair bin Awam menawuh. Semuanya orang berduit. Kalau memang ada pengecualiannya gara-gara memberatkan atau tidak memberatkan, pasti yang kaya-kaya dikecualikan. Ternyata juga tidak. 100 tahun sahabat ada setelah Nabi SAW, nggak ada mereka mengendurikan satupun anak-anak mereka atau orang tua mereka. Mereka tidak butuh pahala. Berarti bukan itu pemahaman sahabat Nabi SAW. Lalu katakan Quran nggak ada, hadis nggak ada, sahabat nggak buat, terus ada tabi'in, riwayat tabi'in juga nggak sahih. Ya sir? Berarti hadisnya tepat nggak salah, tetapi pengamalannya keliru. Fatwa Imam Ahmad, beliau berhak berpendapat itu, insya Allah tidak masalah. Tetapi pengamalan Imam Ahmad, apa yang kita amalkan? Tidak. Maksud Imam Ahmad itu, saya misalnya di rumah, selesai wudhu, sambil nunggu azan, baca Quran dulu. Sah? Selesai baca Quran teringat, mak saya dulu banyak jasa sama saya, semasa sekolah dulu. Sah? Setiap pergi sekolah dikasih piti, ini jajan. Ingat kan? Dan sekarang saya sudah pandai baca Quran. Lalu saya doakan, ya Allah jadikan pahala baca Quran saya ini untuk makna saya. Itu maksud Imam Ahmad yang sampai itu. Karena apa? Saya ikhlas bacanya, bukan untuk mendengar hidangan. Makanya diperiksalah dalam riwayat Imam Ahmad itu, ada beliau kenduri ngumurkan orang. Jadi ambang belobio itu masalahnya. Ambang, masih ingat ambang belobio? Yaitu, masih ingat abang belobio masih? Abang belobio di titik orang. Cukup bang? Ya, silakan Pak Haji. Saya memperjelas pertanyaan Pak Sugeng Moro. Masya Allah, tabarakallah. Di sini kalau orang meninggal, saya pernah mengatakan setiap orang meninggal 3 hari berturut-turut dewasa itu diantarkan oleh warga makanan terbanyak. Anak-anak hanya satu kali cuma. Pertanyaannya nih, kami bertanya ke rumah seorang, kami tidak tahu hari pertama, hari kedua, ketiga, kami tidak tahu bahwa itu ada nasi kotak. Nasi kotak ini
di bawah ada mengatakan haram dimakan betul tidak ini. Ini yang pertanyaan kami pergi bertanya setelah pulang di Madinah selesai. Ada mengatakan haram dimakan, benar atau bagaimana kira-kira? Allah musta'an. Saya tidak berani jawab. Tanya yang lain. Mohon maaf. Soalnya makanan halal tiba-tiba diharamkan. Iya. Insya Allah, ya. Kalau kejadiannya seperti itu, kalau tidak dibawa nanti terbuang. Nah itu. Dan kemudian kita dalam kondisi yang tidak kita susun sendiri. Kecuali kadang memang sudah kita buat modus untuk itu. Yang ketiga, kita tidak berniat untuk itu. Makanya saya tidak berani mengharamkannya. Tapi perbuatan itu salah. Perbuatan itu salah. Wallahu a'lam. Kalau nak tanya haram-haramnya tanya yang lain aja lah Pak. Saya tidak berani. Nah, terima kasih. Allah musta'an. Baik, dah cukupkan ya? Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.